بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ustazah Anissa yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi kebaikan buat yang membaca dan umumnya buat kita semua yang mendengarkan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan tema kita selanjutnya yang akan nanti dibawakan oleh guru kita, insya Allah saat ini sudah bersama kita Ustazah Syifa yang akan membagi ilmunya kepada kita semua dengan tema memperbaiki hidupmu dimulai dari subuh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Sehat Ustazah ya? Alhamdulillah Ustadz. Silahkan Ustazah. Terima kasih Ustadz Abe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini, pada siang yang sangat cerah ini, Allah berikan kita nikmat yang begitu banyak ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang hadir, sehat semua? Alhamdulillah. Ustadz Abe sehat ya? Alhamdulillah. Ada qoriah kita juga yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Masya Allah, ini ayatnya luar biasa. Ayat ini yang dibacakan tadi, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil lail wa Qur'an al-fajr innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Ayat ini menyatakan bahwa siapa orang yang melaksanakan sholat malam, sholat subuhnya tepat waktu, innal Qur'an al-fajri kana mashhuda, dia jadi orang-orang yang punya derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, disaksikan langsung oleh para malaikat. Ibu, Bu, para jamaah Cahaya Hati Ainus yang ada di rumah, sering dari kita menganggap begini, ya Allah, kenapa hidup saya susah banget? Rizki kok susah, ketenangan tidak ada, sama suami berantem mulu, anak gak bisa dibilangin, kok hidup saya ini seperti tidak tertata. Coba kita lihat, kita perbaiki hidup kita muhasabah lagi diri kita, ternyata cara memperbaiki hidup yang paling utama itu harus memperbaiki sholat terlebih dahulu. Orang-orang yang sholatnya bagus,
orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang-orang yang tepat waktu melaksanakan sholatnya, mereka adalah orang-orang yang kualitas hidupnya juga baik. Apalagi kalau sholatnya itu sholat subuh. Laisa asqalun, laisa sholatun asqala alal munafiqina min sholatil fajri wal asr. Tidak ada dua sholat yang tidak berat itu bagi orang munafik. Kecuali dua sholat ini apa? Subuh dan asar. Apalagi sholat subuh enaknya tidur ya, betul atau tidak? Maunya tidur, maunya narik selimut. Coba lihat dulu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Amal apa yang paling Allah cintai? Amal apa yang paling Allah sukai? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Jangan diengke-engke keburu jadi bang. Jangan dientar-entar keburu terlan. Jangan dinanti-nanti keburu mati. Berapa banyak orang yang sudah mati masuk dalam kubur, dia pengen balik lagi sujud sama Allah. Tapi sudah tidak ada kesempatan yang Allah berikan. Kita Bu, Pak, masih panjang umur Allah kasih. Masih sehat badan, amin. Jadi jangan sampai melalaikan sholat kita. Karena sholat adalah perkara yang paling Allah sukai dan paling Allah cintai. As-sholatu ala waktiha. Qultu summa ayun, kemudian apalagi wahai Rasulullah yang paling Allah cintai? Birrul walidain, bakti sama orang tua. Tapi percuma kalau dia bakti tidak sholat. Ada orang rajin sholat tidak bakti sama orang tua. Ada orang yang sholatnya tidak rajin tapi bakti sama orang tua. Itu sama saja gugur pahala yang dia miliki. Yang paling bagus sholatnya tepat waktu, sama orang tua juga bakti. Jadi kalau orang tua minta apa-apa kasih Bu. Kalau mertua minta uang, kasih. Ibu, kalau mertua kira-kira ada rasa dengki sama kita, kita harus muhasabah diri. Kalau suami beliin kita emas 50 gram, alhamdulillah insya. Tanya sama laki, bang, abang beliin juga nggak buat emak? Kalau abang nggak beliin, jangan beliin saya, gitu ya. Jadi harus seimbang biar tidak ada rasa iri dengki. Birrul walidain, kenapa ditekankan? Karena banyak orang yang setelah menikah dia lupa berbakti sama orang tua. Ada anak perempuan diambil suaminya, lupa dia bakti sama orang tua. Dia menganggap hanya mertuanya saja yang bisa dibaktikan. Ada suami yang sudah punya istri, lebih cinta sama istrinya ketimbang ayah ibunya, betul? Padahal birrul walidain perkara yang paling Allah sukai setelah sholat pada waktunya. Yang ketiga apa perkara yang paling Allah sukai? Al-jihadu fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Bagaimana cara berjuang di jalan Allah? Dulu Asma bintu Abu Bakar. Asma ini kakaknya Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku ingin mengeluhkan sesuatu, aku iri sama kaum laki-laki. Kenapa? Karena kaum laki-laki punya pahala jihad, ikut berperang di medan perang. Sedangkan kami perempuan tidak punya pahala jihad karena tidak boleh ikut perang. Bagaimana wahai Rasulullah? Apakah perempuan sehina itu dan tidak sebaik laki-laki? Maka Rasulullah tertawa kepada para sahabatnya bilang begini, wahai para sahabatku, lihat ada perempuan yang bertanya demikian, akan aku jawab, kata Rasulullah. Wahai Asma bintu Abu Bakar, sesungguhnya jihad itu bukan hanya di medan perang. Nih ibu-ibu semua ngelahirin anak jihad atau enggak? Nyusuin anak jihad enggak? Ngelayanin suami jihad enggak? Ngebesarin anak jihad enggak? Sabar sama suami jihad enggak? Jihad. Jadi posisimu melayani suamimu, mendidik anak-anakmu sebagai seorang ibu dan istri itu al-jihadu fisabilillah. Asma bintu Abu Bakar tertawa senang. Alhamdulillah ya Rasulullah, ternyata ada pahala jihad yang sama dengan jihad di medan perang. Jadi ibu-ibu kalau emang suaminya ngeselin, sabar aja Bu, tahan-tahan. Ya, biar bagaimanapun itu laki kita. Kalau orang sudah nikah ijab kabul, saya terima nikah dan kawinnya Pak. Bukan hanya nikah dan kawinnya, tapi sifatnya, karakternya, bau badannya, cara tidurnya, itu kudu diterima semuanya.
Kenapa? Karena menikah bukan hanya mempersatukan dua insan, tapi bagaimana bisa saling melengkapi kekurangan yang dimiliki pasangan masing-masing, insya Allah. Nah tadi salah satu amalan yang paling Allah suka adalah sholat pada waktunya, terutama sholat subuh. Wa minal laili fatahajjat bihi. Paling bagus lagi orang yang sudah sholat subuh itu didahului sama sholat tahajud. Bu, ibu, tahajud kalau kata orang sini bilang tahu-tahu hajat terwujud, amin. Tahu-tahu haji terwujud, amin. Ada 4 penarik rizki, makanya jangan suka ninggalin sholat subuh. Man sholat subha fahuwa fi zimmatillah, dalam hadis riwayat Bukhari. Kata Rasulullah bilang, siapa orang yang melaksanakan sholat subuh, dia dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang tua dulu kalau bangunin anak, Neng, Kasep bangun. Kenapa? Subuh langsung kerja. Beda orang yang bangun subuh dengan orang yang bangun jam 10 pagi. Makanya ada istilah rezekinya udah dipatok ayam. Betul itu. Yang harusnya rezekinya buat kita udah diambil sama orang lain. Padahal orang yang melaksanakan sholat subuh tepat waktu dan diawali dengan tahajud, fi zimmatillah, dalam jaminan Allah. Jaminan apa saja? Pertama, Allah mudahkan rizkinya, amin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dari mana aja, bentuknya bagaimana, caranya seperti apa, Allah hadirkan rizki itu kepada kita semua. Bu, Pak, rizki itu bukan hanya materi. Punya istri soleha itu punya suami sering ngasih nafkah gede itu punya anak hafal Quran itu rizki. Semua harta yang kita miliki, apapun yang ada di samping kita, kalau itu menenangkan hati kita, itu namanya rizki. Jadi ciri rizki yang berkah, ciri rizki yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika pemiliknya tenang dengan rizki yang dia dapatkan. Jadi insya Allah orang-orang yang bangun subuh rizkinya dimudahkan oleh Allah subhanahu. Makanya yang pengen ngelamar kerja, yang pengen ngelamar perempuan, yang pengen punya hajat, yang pengen punya kebutuhan, jangan lupa sholat subuh. Amin. Percuma dia cerdas, percuma dia pintar, percuma dia banyak harta, tapi kalau sholat subuhnya ditinggalkan, tidak ada keberkahan sedikit pun yang akan dia dapatkan. Na'udzubillahi min. Itu jaminan rizki yang pertama. Yang kedua apa? Jaminan keselamatan. Orang-orang yang sholat subuh dijamin kehidupannya oleh Allah, kualitas hidupnya. Nggak jadi orang susah lagi, nggak jadi orang sengsara lagi, tidak lagi dalam hutang yang banyak, dan tidak lagi dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena semuanya sudah Allah atur sedemikian rupa. Oleh karenanya ibu-ibu semua, para jamaah Cahaya Hati Ainus yang ada di rumah, kalau hati kita gundah, kalau hati kita tidak tenang, kalau hati kita gelisah, coba kita introspeksi diri lagi, lihat apakah sholat subuh kita sudah baik? Apakah sholat 5 waktu kita sudah sempurna? Apakah sholat kita sudah tepat pada waktunya? Dan apakah bukan hanya sholat wajib yang kita kerjakan, tapi juga sholat-sholat sunnah yang lainnya? Ingat para jamaah sekalian, ada 4 penarik rizki. Pertama sholat tahajud, yang kedua sholat duha, yang ketiga qiraatul Quran, baca Al-Quran, dan yang keempat sedekah. Istanzilur rizqa bis sadaqah, apalagi sedekahnya ketika waktu sholat subuh. Mudah-mudahan kita semua dan para jamaah yang ada di rumah menjadi hamba Allah yang senantiasa dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa dimudahkan langkahnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan memperbaiki kualitas hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakillah, Ustazah Syifa luar biasa telah menjelaskan perbaiki hidupmu dimulai dari subuh, luar biasa. Begitu menyejukkan, mudah dimengerti ya Bu ya. Terima kasih Ustazah atas semua yang telah dipaparkan. Insya Allah selepas ini kita akan lanjutkan dengan tausiah yang ketiga dari Ustadz Lombok. Beliau akan menjelaskan waktu mustajab untuk berdoa. Namun setelah jeda yang berikut ini, tetap di Cahaya Hati Indonesia.